Prompt gambar, poster memperkenalkan hubungan romantis autentik antara dua wanita cantik berusia 28 dan 25 tahun, Aisyah dengan rambut panjang hitam bergelombang, mata coklat dalam yang penuh rahasia, kulit sawo matang halus, dan ekspresi campur antara kerinduan dan ketakutan. Lina dengan potongan rambut pendek modern, senyum menawan yang penuh keberanian, mata hijau cerah, tubuh atletis ramping. Mereka berpelukan intim di taman kota yang cerah dengan cahaya alami penuh, latar belakang Jakarta yang hidup, gaya realistis menarik. Di sudut ada ikon audio dengan tulisan audio, judul, "Aku tertangkap basah mencium sahabatku yang menghancurkan keluargaku selamanya." Aisyah terbangun dengan jantung berdegup kencang, tangan suaminya, Rial, masih memegang pisau dapur yang mengkilap di bawah cahaya lampu kamar tidur. "Kau bohong padaku, Aisyah. Kau dan Lina. Kalian apa?" teriaknya, suara pecah penuh amarah yang membuat Aisyah mundur ke dinding, napas tersengal. Dalam sekejap, ingatan malam itu melintas, ciuman rahasia di balkon apartemen Lina, yang seharusnya menjadi pelarian singkat dari rutinitas pernikahan, tapi ternyata disaksikan oleh tetangga yang kemudian melapor ke Rial. Aisyah merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa semuanya berakhir begini? Dalam hati ia bergulat dengan rasa bersalah yang menyiksa. Aku mencintai Lina, tapi aku juga bagian dari keluarga ini. Apa yang kulakukan pada Rial? Ia adalah pria baik yang kujanjikan kesetiaan di depan Allah dan orang tua. Tapi cinta terlarang ini datang seperti badai yang tak bisa kuhentikan. Setiap malam saat Rial tidur, pikiranku melayang ke Lina, senyumnya yang hangat, tangannya yang lembut saat menyentuh pipiku. Apakah aku monster? Apakah aku layak diampuni? Rial melempar pisau ke lantai, wajahnya memerah. Kau harus pilih, Aisyah. Keluarga atau dia. Kata-katanya seperti cambuk mengoyak hati Aisyah. Ia ingat bagaimana mereka bertemu Lina 6 bulan lalu, di sebuah seminar tentang hak perempuan di Jakarta. Lina, dengan keberaniannya yang membara, berbicara tentang kesetaraan gender di masyarakat konservatif Indonesia. Aisyah, yang datang sebagai istri pengusaha sukses, merasa terpikat. Bukan hanya kata-katanya, tapi mata Lina yang seolah melihat jiwa Aisyah yang terkekang. Dalam benak Aisyah, pertanyaan bergema, mengapa aku merasa hidup hanya saat bersamanya? Pernikahanku dengan Rial adalah pilihan orang tua untuk menjaga nama baik keluarga Muslim taat di Bandung. Aku patuh, tapi hati ini memberontak. Setiap doa malam aku memohon ampun, tapi rasa itu tak hilang. Lina membuatku merasa utuh, bukan sekadar boneka dalam rumah tangga. Orang tua Aisyah datang pagi itu, dipanggil oleh Rial. Ibu menangis, Aisyah, apa yang kau lakukan? Ini dosa besar. Kau akan membawa malu pada kami semua. Ayah diam, tapi matanya penuh kekecewaan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Aisyah ingin berlutut, memohon maaf, tapi dalam hati ia berpikir, apakah cinta ini benar-benar dosa? Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, mencintai sesama jenis berarti perang melawan segalanya. Tapi Lina, ia adalah cahaya dalam kegelapan rutinitasku. Lina menelepon siang itu, suaranya gemetar. Aisyah, aku dengar semuanya. Maafkan aku. Aku tak mau kau menderita karena aku. Aisyah menahan tangis, ini bukan salahmu. Aku yang memilih ini. Tapi dalam hati ia ragu apakah aku siap kehilangan segalanya. Keluarga, suami, status sosial. Rial mengancam cerai, dan di mata masyarakat, perempuan bercerai adalah aib. Apalagi jika alasannya. Ini, Aisyah bertemu Lina di kai kecil di pinggir Jakarta, jauh dari mata-mata. Lina memegang tangannya, kita bisa lari, Aisyah. Ke Bali atau kemana saja. Tapi Aisyah menarik tangan, tidak semudah itu. Aku punya tanggung jawab. Dalam pikirannya, gambar anak-anak masa depan yang tak akan pernah ada, karena rahasia ini. Apakah aku egois?
Mengorbankan Rial demi kebahagiaanku sendiri. Rial pulang malam itu membawa koper Aisyah. Pergi. Aku tak bisa lihat wajahmu lagi. Aisyah terduduk, air mata mengalir. Ini akhir dari segalanya. Tapi di balik rasa sakit ada sedikit kelegaan. Akhirnya aku bebas. Tapi bebas untuk apa? Untuk hidup dalam bayang-bayang masyarakat yang membenci. Lina menunggu di luar, tapi Aisyah ragu melangkah. Apakah ini pilihan benar? 2 malam itu, Aisyah menginap di apartemen Lina, tapi tidur tak datang. Pikirannya berputar, bagaimana aku bisa meninggalkan Rial begitu saja? Ia mencintaiku meski pernikahan kami lebih seperti kewajiban. Aku ingat hari pernikahan, senyum paksa di depan tamu, hati yang hampa. Tapi sekarang dengan Lina semuanya terasa nyata. Apakah ini pengkhianatan terbesar? Masyarakat Indonesia akan bilang ya, terutama di keluarga seperti milikku, di mana perempuan harus tunduk. Lina bangun pagi, menyeduh kopi. Aisyah, kita harus bicara. Suaranya lembut, tapi Aisyah merasa tekanan. Aku takut, Lina. Orang tuaku. Mereka akan memutus hubungan. Lina memeluknya, aku tahu. Tapi kau tak bisa hidup bohong selamanya. Dalam hati Aisyah, benarkah? Hidup bohong aman meski menyiksa. Cinta ini membuatku rentan, tapi juga hidup. Kabar menyebar cepat. Saudara Aisyah menelepon, kau gila, Aisyah. Ini haram. Kembalilah, minta maaf pada Rial. Aisyah menutup telepon, tapi kata-kata itu menusuk. Aku dibesarkan dengan alquran, sholat 5 waktu. Apakah Allah membenciku sekarang? Lina yang lebih sekuler, bilang cinta tak ada salahnya. Tapi bagi Aisyah, ini perang batin, antara iman dan hati. Pertemuan dengan ibu di masjid dekat rumah lama. Ibu menangis, Aisyah, kau anakku satu-satunya. Jangan buat ayah sakit hati. Aisyah ingin bilang, ibu, aku mencintai Lina seperti ibu mencintai ayah. Tapi kata itu tertahan. Dalam pikiran, apakah aku layak disebut anak? Aku menghancurkan segalanya demi perasaan ini. Ibu pergi, meninggalkan Aisyah sendirian dengan doa yang tak terjawab. Lina punya teman-teman di komunitas di Jakarta, tapi Aisyah takut bergabung. Mereka akan mengerti, kata Lina. Aisyah ragu apakah aku siap dicap. Di Indonesia, undang-undang anti semakin ketat, demo di jalanan menentang kami. Aku ingat berita tentang pasangan yang diusir dari kampung. Apakah itu nasibku? Rial mengajukan cerai resmi. Di pengadilan, Aisyah duduk diam, mendengar hakim bicara tentang kesetiaan. Hatinya hancur, aku mencintainya dulu atau setidaknya ku coba. Tapi Lina, ia adalah api yang membakar rutinitasku. Setelah sidang, Rial bilang, semoga kau bahagia. Kata itu seperti pisau, apakah aku pantas bahagia setelah menyakitinya? Lina merencanakan pindah ke Yogyakarta, di sana lebih toleran. Aisyah setuju, tapi dalam hati apakah lari solusi? Keluargaku akan mencari. Ayah menelepon malam itu, kau mati bagi kami. Kata itu menghancurkan Aisyah. Aku anak mereka, tapi sekarang hantu. Lina menghibur, tapi Aisyah berpikir, apakah cinta ini sepadan dengan kehilangan akar? Di Yogyakarta, mereka tinggal di rumah kecil. Lina bekerja sebagai aktivis, Aisyah mencoba menulis. Tapi mimpi buruk datang, Rial sendirian, ibu sakit. Aisyah bertanya pada diri, apakah aku egois? Masyarakat bilang perempuan seperti aku rusak. Tapi dengan Lina aku merasa utuh. Konflik ini menyiksa, setiap hari lebih berat. Tilu di Yogyakarta, Aisyah mulai merasakan kebebasan, tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Setiap malam, ia bermimpi tentang ayah yang marah, kau membawa kutukan pada keluarga. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah memeluk Lina, tapi dalam hati, apakah aku layak kebahagiaan ini? Lina kuat, tapi aku.
Aku rapuh, terbelah antara cinta dan rasa bersalah. Lina terlibat demo hak LGBT. Kita harus berjuang, Aisyah. Aisyah ikut sekali, tapi melihat spanduk haram dari kelompok konservatif membuatnya gemetar. Dalam pikiran, apakah aku pejuang atau pengecut? Masyarakat Indonesia membenci kami, undang-undang bisa menjebloskan. Tapi Lina bilang cinta kita benar. Aisyah ragu, benarkah? Atau hanya ilusi untuk membenarkan dosa? Kabar dari Bandung, ibu sakit, ayah bilang karena stres. Aisyah ingin pulang, tapi Lina bilang mereka harus terima kau apa adanya. Konflik membara, apakah aku tinggalkan Lina demi ibu? Telepon ke saudara, jangan datang, kau sudah bukan keluarga. Kata itu seperti racun, meracuni hati Aisyah. Aku mencintai mereka, tapi mereka membenciku karena siapa aku. Lina bertemu mantan kekasih, seorang wanita bernama Sari. Aisyah cemburu melihat mereka bicara intim. Siapa dia? Tanya Aisyah. Lina bilang hanya teman. Tapi dalam hati Aisyah, apakah Lina akan meninggalkanku seperti aku meninggalkan Rial? Pengkhianatan itu menyakitkan, membuat Aisyah mempertanyakan segalanya. Malam itu pertengkaran pertama, kau tak percaya padaku, teriak Lina. Aisyah menangis, aku takut kehilanganmu, seperti kehilangan segalanya. Aisyah mencoba hubungi Rial, minta maaf. Aku salah, katanya. Rial dingin, terlambat. Hati Aisyah hancur, apakah aku bisa perbaiki? Tapi Lina adalah hidupku sekarang. Konflik moral ini menyiksa antara penebusan dan cinta. Di masjid sendirian, Aisyah berdoa, ya Allah, tunjukkan jalan. Tapi jawaban tak datang, hanya keraguan yang semakin dalam. Demo berubah kekerasan. Lina terluka, batu mengenai kepalanya. Di rumah sakit, Aisyah memegang tangannya, berpikir, ini harga yang kami bayar. Apakah layak? Lina bangun, aku tak menyesal. Tapi Aisyah berpikir, aku menyesal membiarkan ini terjadi. Rasa bersalah membengkak, seperti gelombang yang menenggelamkan. Ayah menelepon, ibumu sekarat. Datanglah. Aisyah pergi sendirian, meninggalkan Lina. Di Bandung ibu lemah, Aisyah, pulanglah. Ayah marah, tanpa wanita itu. Aisyah terpecah, apakah aku korbankan Lina demi keluarga? Air mata mengalir, hati berperang sengit. Ile opat di rumah sakit Bandung. Aisyah duduk di samping ibu, memegang tangan yang keriput. Makan aku, Bu, bisiknya. Ibu tersenyum lemah, kau anakku, tapi jalanmu salah. Kata itu menusuk dalam, membuat Aisyah bertanya, apakah cinta Lina benar-benar salah? Di Indonesia, di mana agama mengatur segalanya, mencintai sesama berarti melawan Tuhan. Tapi hati ini tak bisa bohong. Ayah menunggu di luar, pilih, Aisyah. Keluarga atau dosa? Tekanan itu seperti beban gunung, menghancurkan. Dalam pikiran, apakah aku bisa tinggalkan Lina? Ia adalah napasku, tapi keluarga adalah darahku. Lina menelepon, kembalilah, aku butuhmu. Aisyah terpecah, air mata tak berhenti. Ini pilihan mustahil, antara cinta dan kewajiban. Rial datang, aku makanmu, tapi jangan kembali. Melihatnya, Aisyah ingat masa lalu bahagia, sebelum rahasia ini. Apakah aku bisa kembali ke sana? Tapi tidak, hati sudah milik Lina. Pengkhianatan pada diri sendiri lebih menyakitkan. Malam itu, Aisyah berdoa panjang, memohon petunjuk, tapi hanya keheningan yang menjawab. Ibu memburuk, dokter bilang tak lama lagi. Aisyah memanggil Lina, datanglah. Lina tiba, tapi ayah mengusirnya, pergi, kau penghancur. Lina pergi dengan mata basah. Aisyah berteriak dalam hati, ini salahku. Apakah aku layak dicintai setelah menyakiti semua orang? Konflik mencapai puncak, rasa sakit seperti api yang membakar jiwa. Di pemakaman ibu, Aisyah berdiri sendirian, keluarga menjauh. Ayah bilang, kau penyebab ini. Kata itu menghancurkan, membuat Aisyah runtuh. Lina menunggu di luar, kita pergi. Tapi Aisyah ragu, apakah lari lagi?
Masyarakat akan mengejar, teman-teman menjauh. Di Jakarta, berita tentang mereka menyebar, pasangan lesbian kabur. Ancaman datang, pesan anonim penuh kebencian, Lina bilang, kita lawan. Tapi Aisyah lelah, aku tak bisa. Pertengkaran hebat, kau pengecut, teriak Lina. Aisyah menangis, aku takut kehilanganmu, tapi juga takut dosa. Malam itu, Aisyah memutuskan, mungkin aku harus sendirian. Tapi hati menolak, cinta ini terlalu kuat. Rasa sakit semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Ile 5 Aisyah kembali ke Yogyakarta, tapi hubungan dengan Lina retak. Setiap sentuhan terasa berat, penuh keraguan. Dalam hati, apakah ini akhir? Aku kehilangan ibu karena pilihan ini, ayah membenciku. Lina mencoba memperbaiki, kita bisa bahagia. Tapi Aisyah berpikir, bahagia. Setelah semua darah dan air mata. Masyarakat Indonesia tak akan ingkan, undang-undang semakin menekan, ancaman nyata datang, kelompok radikal menggerebek rumah mereka. Lina luka parah, Aisyah memeluknya di rumah sakit, berteriak dalam batin, ini harga tertinggi. Apakah cinta layak nyawa? Dokter bilang Lina selamat, tapi Aisyah hancur, aku penyebabnya. Malam itu Aisyah berdoa, ya Allah, ampuni aku. Tapi jawaban adalah keheningan, hanya rasa bersalah yang membengkak. Rial menelepon, kembalilah, Aisyah. Aku masih cinta. Tawaran itu menggoda, kembali ke aman. Tapi Lina bangun, jangan tinggalkan aku. Aisyah terpecah total, pilih masa lalu atau masa depan. Dalam pikiran, apakah aku pantas memilih? Aku menyakiti semua. Pertengkaran terakhir dengan Lina, kau ragu padaku. Aisyah menangis, aku ragu pada diriku sendiri. Aisyah memutuskan pergi sendirian ke Bali, mencari kedamaian. Di pantai, ia duduk memandang ombak, berpikir, apakah ini penebusan? Lina mencari, tapi Aisyah tolak. Aku harus sendiri, katanya. Hati hancur, meninggalkan Lina seperti meninggalkan jiwa. Tapi masyarakat menang, tekanan terlalu besar. Berita tentang mereka menjadi skandal, teman menjauh, pekerjaan hilang, kembali ke Jakarta, Aisyah bertemu ayah. Makan aku, katanya. Ayah memeluk, kau anakku. Tapi dalam hati Aisyah, ini bohong, aku masih mencintai Lina. Rial menawarkan pernikahan lagi, tapi Aisyah tolak. Aku tak bisa bohong lagi. Ayah marah, tapi Aisyah pergi, sendirian tapi bebas. Lina menelepon terakhir, aku mengerti. Air mata mengalir, apakah ini akhir yang benar? Cinta kami penuh pengorbanan, tapi apakah itu salah? Apakah mencintai sesama jenis di Indonesia berarti dosa yang tak termakan, atau hak asasi yang harus diperjuangkan?